Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran dari carta dan penjelasan carta yang telah saya buat. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat bagian penilaian hasil belajar oleh pendidik dan dasar hukum. Pada bagian penilaian hasil belajar oleh pendidik, proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Dasar hukum yang digunakan dalam penilaian yaitu Perkemendikbud RI nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Yang kedua adalah Perkemendikbud RI nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pada kompetensi terdapat aspek kognitif, psikomotorik atau keterampilan dan afektif. Pada kognitif itu mencakup kemampuan berpikir, dan psikomotorik atau keterampilan mencakup kemampuan bertindak menggunakan fisik, dan afektif itu mencakup kemampuan bersikap, memperlihatkan emosi atau nilai. Yang kedua ada teknik dan bentuk penilaian. Terdapat teknik tes dan teknik non-tes. Pada teknik tes itu digunakan pada kognitif atau KDKI 3 dan keterampilan KDKI 4. Dan non-tes itu terdapat pada sikap spiritual KDKI 1 dan sikap sosial KDKI 2. Ruang lingkup penilaian dan bentuk instrumen. Yang pertama, sikap pada KDKI 1 dan 2 itu mencakup observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Pada KDKI 1 ini hanya dilakukan oleh guru agama dan PPKN saja. Kemudian pada pengetahuan, KDKI 1 itu terdapat tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian pada keterampilan KDKI 4 itu terdapat tes praktek, proyek, produk, portofolio, dan tertulis. Di sini terdapat skema penilaian pengetahuan. Itu ada tes tertulis, adalah benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Pada tes lisan itu terdapat kuis dan tanya jawab. Penugasan itu terdapat tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di satuan pendidikan di luar sekolah. Teknik lainnya juga bisa meliputi portofolio dan observasi. Kemudian skema penilaian keterampilan itu terdapat unjuk kerja dan praktik. Pada bagian ini penilaian yang dilakukan itu adalah dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Kemudian proyek. Proyek itu kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Lalu produk. Produk itu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni. Teknik lainnya dalam keterampilan itu bisa juga dengan teknik tertulis. Kemudian skema deskripsi penilaian sikap. Ini ada contohnya yaitu meliputi sikap spiritual yang kita gunakan oleh siswa yang bernama Gilang. Gilang ini selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan, serta memiliki toleran pada agama yang berbeda. Nah, contoh kesimpulan dari hasil deskripsi sikap sosial oleh wali kelasnya itu bisa dibuat Gilang memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik, responsif dalam pergaulan, lalu sikap kepeduliannya mulai meningkat. Nah, di sini ada instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian itu terdapat format instrumen penilaian sikap. Di sini terdapat beberapa nama peserta didik yang meliputi Bobby, Indah, Thomas, Nadia. Nah, aspek yang kita nilai itu ada aspek teliti, percaya diri, bertanya, dan jujur. Untuk mengisi kotak-kotak ini digunakan tanda cek. Kategori penilaian itu ya mendapat skor 1 dan tidak mendapat skor 0. Jumlah skor maksimum adalah 4.
Lalu format instrumen penilaian produk, penilaian pengetahuan. Maaf, ini terlewat. Nah, format instrumen pengetahuan ini terdapat nama peserta didik yang sebelumnya. Di sini aspek yang dinilai terdapat 4 soal. Yang pertama itu jika siswanya mengisi semua soal itu mendapat nilai 4 atau sangat baik. Mengisi 3 soal mendapat 3 poin, baik. Mengisi 2 soal mendapat 2 poin, cukup. Dan mengisi 1 soal dan tidak sama sekali itu 1 atau kurang. Nah, akan lebih baik jika penentuan kategori penilaian ini didasarkan pada rubrik penilaian. Lalu format instrumen penilaian produk. Di sini ini sama saja hasil dari instrumen penilaian keterampilan. Di sini aspek yang dinilai berupa perencanaan bahan, proses penugasan, kemudian hasil produk ini sesuai tidak dengan yang diperintahkan sebelumnya. Diisi dengan tanda cek, kemudian kategorinya ada 4, 3, 2, 1. Jadi akan lebih baik itu kategorinya didasarkan pada rubrik penilaian. Jumlah maksimum skor adalah 24. Kemudian format penilaian portofolio. Ya, ini kalau diperlukan saja. Kalau misalnya ada penambahan nilai, kita memakai format portofolio. Kemudian format pengamatan sikap. Ini format pengamatan ini biasanya dilakukan dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu. Sama saja diisi dengan tanda cek. Lalu kita lanjut ke format penilaian diri. Di sini terdapat beberapa pernyataan. Misalnya ada pernyataan yang pertama, selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok untuk didiskusikan. Pada format penilaian diri ini, siswa sendiri yang menilai dirinya sendiri. Makanya di sini diperlukan sikap yang jujur. Pada keterangan itu ada 4 selalu, 3 itu sering, 2 itu kadang-kadang, dan 1 itu tidak pernah. Lalu format penilaian teman sebaya. Ini sama saja ya dengan penilaian diri, tapi di sini diisi oleh atau teman yang ada di sampingnya atau bisa acak. Nah, ini konversi nilai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Predikatnya itu ada A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, C min, D plus, dan D. Nah, nilainya itu untuk A itu 96 sampai 100, pengetahuan itu 4, keterampilan itu 4, dan sikap itu S. Nah, di sini juga dapat kita jelaskan sampai seterusnya. Untuk nilai sikap ini, penjelasannya untuk SB itu sangat baik, C itu cukup, dan K itu kurang. Pada bagian kenaikan kelas itu, hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan itu belum tuntas, dan atau sikapnya juga belum baik. Pada poin ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor bagi peserta didik SDLB atau SD luar biasa, SMPLB atau SMP luar biasa, yang dimana pada sekolah-sekolah ini menampung anak-anak yang mentalnya itu kurang atau memiliki kelainan mental. Pada bagian penutup ini, terdapat 3 poin yang mencakup rangkuman dari ini itu. Yang pertama, pada penilaian kognitif, keterampilan, dan afektif wajib dilakukan, manakala semua kompetensi itu memang dituntut dalam silabus maupun rencana pada rencana pembelajaran. Kedua, masing-masing kompetensi memiliki teknik dan bentuk penilaian tersendiri,
sehingga ada teknik dan bentuk penilaian untuk kognitif, keterampilan, dan afektif. Agar penilaian memenuhi kriteria kesahihan dan objektivitas, maka diperlukan instrumen-instrumen pendukung seperti lembar pengamatan, rubrik penilaian, dan sikap penyekoran. Pada daftar pustaka ini saya lampirkan karena saya mencari referensi dari link-link di bawah tadi. Saya akhiri untuk penjelasan saya tentang penilaian carta tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 7 menit harusnya, ya Allah.